Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makan wa khususun mu'allifatil kitab Syekh al-Fadil Muhammad Hasbullah Syarillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28 ya. Baris yang ketiga. Watasi'un. Yang nomor 9 dari rukun salat. Al-julusu duduk. Al-akhiru yang akhir. Alladzi yusallimu yang nanti bersalam akibahu setelah duduk itu ghaliban secara umumnya. Jadi rukun sholat yang nomor 9 itu adalah duduk di tahiyat akhir. Dalam sholat itu ada dua jenis duduk, ada yang namanya iftirash, ada yang namanya tawarruk. Iftirash itu duduk yang dipakai ketika tahiyat awal dan juga duduk di antara dua sujud, itu duduk iftirash yang kaki kiri sebelah kaki kiri kita dudukin itu. Nah, itu namanya iftirash. Itu posisi duduk yang cukup sulit bagi orang yang belajar sholat di usia udah tua. Saya pernah dulu ada mu'alaf yang mau belajar sholat, kesulitannya ya duduk iftirash. Kemudian yang kedua ada duduk tawarruk, yaitu duduk di tahiyat akhir gitu. Nah, itu dua macam duduk, ada namanya iftirash yang dipakai ketika tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud, dan yang kedua ada namanya duduk tawarruk, yaitu duduk pada tahiyat akhir. Wal ashiru, kemudian yang nomor 10 rukun sholat itu qiraatut tasyahud, membaca tasyahud atau tahiyat. Fi hadzal julusi, di duduk ini. Duduk ini maksudnya duduk tawarruk itu tadi, duduk terakhir. Wa huwa, yaitu bacaan tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat itu cuma sampai situ. Tahiyat itu sampai hanya syahadat. Nah, nanti sholawat itu udah rukun yang berbeda. Jadi orang tahiyat itu cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu posisi jari dalam tahiyat itu seperti apa? Kalau dalam kajian kitab Nihayatul Zain, jari yang kiri dilepas, artinya dilebarkan. Kemudian berada di ujung dengkul, bukan di sebelah sini, tapi di ujung dengkul.
Posisi jari yang kanan semuanya digenggam kecuali telunjuk. Berarti posisinya begini. Mulai dari awal. Begitu asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Kemudian pandangan mata yang selain posisi ini kita ngadep ke masjid. Masjid itu tempat sujud. Begitu kita sudah asyhadu an la ilaha illallah, pandangan mata bergeser ke jari telunjuk sampai nanti salam. Nah kalau ada yang tahiyat kok jarinya diputer, Ini matanya gini-gini. itu kebanyakan ngitung duit jualan. Cerek. Perasaan tadi ada yang beli 15 orang kok duitnya cuma sekian. Muter. Mikir lu alah jebule. Ada yang dari awal udah begini ya. Ada yang diputer. Pakai telur apa enggak tadi ya? Pakai telur Itu gini, Mbak. 15. Nah, zaman nah itu sekolah. yang beli tadi 15, dapat duitnya cuma segini. Utang. Oh ternyata salah ngasih kembali ya. Dalam mazhab Syafi'i menggerak-gerakkan jari itu hukumnya makruh. Tidak batal sih. Cuman kok bisa lagi sholat gerak-gerak. Kalau Apa yang ada mobil di gini-gini ya. Emang gak pernah lihat apa? Ada. Iya pernah lihat kan? Pokoknya dari awal itu begini nih. Kayak orang kedinginan itu gemeter gitu. Ini kalau pencandaan guru saya itu begini. Kalau kita orang NU, orang Syafi'iyah itu mantep asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Pokoknya sampai mati nanti selesai assalamualaikum tetap la ilaha illallah. Ini bercandaan, tahu bener apa enggak? Tapi kalau mereka itu kayak orang nggak yakin. Iya, enggak. Iya, enggak. Kayak yang di bawah. Lu kayak pikirannya ke sono. Ya malu. Ini guru yang Namanya juga Tahiyat ikut tahiyat. Ya Allah. Baru ditinggal belum udah sebulan belum sih? Belum kan? Main kurang kok. Lah iya kemarin pulang. Bagaimana kalau 9 bulan nih? mungkin kurang tahiyat kali. Bisa nyampe ke sana gitu. Kok saking cerdasnya itu? Ilmunya lebih bagus. Ilmunya luber. Ilmunya lebih. Ya Allah. Udah. Gara kuman. Wal hadiya asyara dan yang ke-11. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal julusi, di dalam duduk ini. Aidon juga. Ba'da qira'ati tasyahudi, setelah membaca tahiyat. Wa aqalluha, dan sesingkat-singkatnya salawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ngikutin teknis itu yang paling singkat, yang sempurna, yang seperti yang kita baca yang lama, shallaita ala sayyidina Ibrahim, seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan sholawat. Yang paling singkat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Kita orang nahliyin biasanya menambahkan lafaz sayyidina. Di kelompok lain memang dipersoalkan. Kenapa ditambahi sayyidina? Kalau dibahas yo panjang, kita bahas singkatnya saja. Sayyidina itu kalau diterjemahkan artinya kan tuan kita.
memanggil dengan panggilan kehormatan. Wong kita manggil orang-orang yang kita hormati aja kita manggil dengan nama gelarnya kayak bukan namanya asli. Dia manggil Pak RT, kita panggil Pak RT. Kalau kita iya, Ustaz dipanggil pang belakangnya ya kayak enak. Kalau bagus itu bentuk penghormatan. Mosok kita memanggil orang yang kita hormati kok langsung namanya, kan nggak etis. Kita manggil orang yang kita hormati aja kita manggil nama kehormatan ya. Manggil nama suaminya. Ada yang manggil namanya langsung? ada. Mansur. Itu kalau nggak dikasih jatah Pak Ustaz. Sor gitu ya. Jual itu banyak. Itu mah udah nggak ada lawannya kalau gitu. Itu mas asa aja dia mah. Sasa aja loh. Bocah nggak ada hukum kok. Ini sultan. Namanya Sultan. Orang Kalim aja bisa jadi babi amat. Gimana model kemana? Ya, jadi Mamang Kai Sayyidina itu menyebut gelar kehormatan. Lah kalau yang nggak mau ya biarin, nggak mau. Makanan enak itu kan bagian doyan. Kalau nggak doyan kan ya nggak enak ya. Nah kalau kita yang biasa memakai Sayyidina kok nggak pakai kayaknya yo ada yang kurang. Lah tahiyat itu, sholat itu selesai sampai sholawat itu. Sengebut-ngebutnya kita sholat, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam sudah sah. Misalnya yang tarawih kebut-kebutan, kalau di sini kan tarawihnya nggak ngebut ya. Ya kalau misalnya tarawih di tempat lain, di kampung kan ngebut. Minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sudah langsung salam sudah sah. Lah untuk membedakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, biasanya kalau yang tahiyat awal Allahumma sholli ala Muhammad, kalau yang tak pakai Sayyidina. Kalau tahiyat akhir wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau ditambah seterusnya sampai innaka hamidum majid, atau mungkin ditambah doa-doa yang biasa kita baca, monggo silakan. Kalau saya biasanya ya saya tambahin Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Seandainya kita berjamaah, imamnya belum salam, silahkan nambah doa lagi yang kita bisa dan kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya boleh terus sampai nanti imamnya salam. Tapi yang penting doanya berbahasa Arab karena ini masih di dalam sholat. Kalau memang tidak hafal ya boleh pakai bahasa kita, tetapi jangan diucapkan, jangan dilafadzkan, cukup dibatin saja. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya tadi seandainya sampai innaka hamidum majid langsung salam boleh, atau bahkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung salam pun boleh. Kemudian wa akmaluha, dan yang paling sempurna mazkurun yang telah disebutkan fil mutawwalati dalam redaksi tahiyat yang panjang, sholawat yang panjang yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyahnya. Kemudian wasaniya asyara, yang ke-12 dari rukun sholat itu at-taslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Wal wajibu, dan yang wajib fiha, di dalam salam yang pertama itu assalamu alaikum. Asal sudah sampai huruf mim dalam lafaz alaikum berarti sholat sudah selesai. Seandainya orang sholat udah sambil ngempet nahan ngentut,
Begitu assalamualaikum tut, udah sah sholatnya. Tapi kalau baru tut, batal sholatnya. Remnya udah nggak ada, udah blong. Baru kok bawah pes, batal sholatnya, harus ngulang dari wudhunya. Tapi kalau udah assalamualaikum, udah selesai itu sholat. Asal sudah sampai lafaz alaikum, huruf mim dalam lafaz alaikum. Maka seandainya tadi ia hadas kok sudah sampai lafaz alaikum, sholat sudah sah. Seandainya kita sholat kok salam cuma sekali yang kanan saja, assalamualaikum, enggak ditambah warahmatullah, juga sudah sah sholatnya. Lah kalau ditambah warahmatullah wasunnatu, dan sunnah ayyazida menambah warahmatullah. Kalau wabarakatuh tidak. Sunnahnya kalau dalam sholat kita itu assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah baru dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau sholat ketika salam agak hati-hati, jangan sampai ketika salam belum selesai kita udah nengok sampai bergeser, dada kita bisa menjadi batal sholatnya. Ketika salam, usahakan nengoknya itu setelah lafaz alaikum. Jadi kan misalnya tangan begini kan masih assalamualaikum warahmatullah. Ketika warahmatullah baru nengok. Seandainya nengoknya kebablasan nggak batal. Tapi kalau belum, misalnya assalamualaikum, nengoknya kebablasan, penasaran, batal sholatnya. Karena termasuk geser arah kiblat. Wajibnya menghadap kiblat itu bukan wajah, tapi dada. Maka seandainya ada orang sholat kok nengok, nggak batal. Kita lagi sholat nih, ada yang baru datang sebelah kanan. Oh, orang RT 2. Besok aja. Tapi kalau dia ngomong ya batal. Udah lama Bu. Tapi kalau hanya cuma nengok, asal ininya nggak geser, nggak ikut begini, nggak batal. Tapi kalau nengoknya begini, ininya ikut geser, batal. Nah, maka seandainya pas kita sholat, salam yang ke kanan itu nengoknya setelah alaikum. Tadi kan saya contohin, misalnya kan begini, assalamualaikum warahmatullah. Seandainya kebablasan pun enggak batal. Dan salam itu memang disunahkan. Kita nengoknya itu bukan kok cuma gini doang. Seandainya ada orang di belakang kita, pipi kita ini kelihatan. Itu nengoknya segitu, berarti kan begini kan ya. Nah, enggak sampai begini kan. Ya kecuali lehernya tengklengan. Tengklengan tuh bahasanya sini. Ya nggak bisa nengok itu. Bantalan. Lah iya. Misalnya kan ya bantal disalahin, bantal nggak apa-apa kok. Misalnya leher nggak bisa nengok, lah makanya sebisa-bisa. Bantalnya dijemur. Bantalnya dikepung. Udah dikepung dijemur. Nah, sholat itu selesai ketika terucap alaikum. Maka setelah alaikum mau puter sampai mubeng, misalnya pakai kursi roda yang kursi yang itu loh, kayak kursinya direktur yang didudukin mubeng. Nah, seandainya sholatnya kok lagi duduk, kakinya lagi misalnya assalamualaikum, asal mubeng, apalagi ada encul didorong, nggak batal salatnya. Tapi kalau di kasusnya didorong orang ya enggak. Misalnya yang kita dengan sengaja itu yang batal. Maka
Ketika salam hati-hati. Ketika salam yang pertama, kalau salam ke kiri mah udah nggak masalah, udah selesai itu sholat. Nah, mengucap salam itu yang wajib cuma assalamualaikum, sementara menambah warahmatullah itu hukumnya sunnah. Wa ayyusallimaha alal yamini, dan hendaknya mengucapkan salam ke arah kanan. Wa ayyusallima ba'daha taslimatan saniyatan ala shimal, dan mengucapkan ba'daha setelah yang ke kanan taslimatan saniyatan, salam yang kedua ala shimali ke arah kiri. Wa ayyal tafita, dan hendaknya nengok ketika mengucap salam itu, nengok ma'a kulli taslimatin, di setiap salam itu ila jihatiha, ke arah kanan dan kiri. Itu hukumnya sunnah. Seandainya enggak nengok pun enggak apa-apa, tapi nengok kalau kebablasan malah dikhawatirkan bisa batal. Gitu. Lah kalau nengoknya ke kiri dulu baru ke kanan gimana? Nah iya, sholatnya nengoknya ke kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri dulu, karena penasaran orang sebelah kiri siapa sih? Batal nggak? Bukan urutannya, batal. Sama nih, sepakat semuanya batal. Apa ada yang bilang enggak? Ada yang bilang enggak itu loh, biar seru. Masih bilang dong. Ya, batal. Lah ikut-ikutan enggak seru. Iya, seandainya ada orang sholat nengoknya ke kiri lebih dulu, enggak ke kanan. Soalnya sunahnya ke kanan. Terus udah andainya ke kiri dulu. Kiri. Udah pulang, udah ke kiri. Yang wajib itu salamnya. Kalau nengoknya itu hukumnya sunnah, maka walaupun dia nengok ke kiri dulu maka tidak batal alias tetap sah. Yang wajib itu kan salamnya, bukan nengoknya. Kalau nengok itu hukumnya sunnah. Sesuatu yang sunnah kalau ditinggal tidak batal. Hanya saja sesuatu yang sunnah kalau ditinggal hukum lawannya berubah menjadi makruh. Tapi kalau rukun atau wajib ditinggal dengan sengaja batal sholatnya. Kalau sunnah nanti di bahasan bab-bab berikutnya ada sunnah abaat, ada sunnah hayat. Kalau abaat nanti kalau ditinggal konsekuensinya apa, kalau hayat konsekuensinya apa. Wasalisa asyara, yang ke-13 tartibul arkan, urutnya rukun-rukun ala hadzal wajhil madhkuri, sesuai dengan yang telah disebutkan. Ini rukun-rukunnya sholat. Faslun wa sunanul faraidi wallahu a'lam bissawab.